الحمد لله مدى الدوام. شكر لله على الإنعام لنعمة الإيمان والإسلام والانتداب سيد الأنام. ثم الصلاة مع السلام على خطر الليل والأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته، كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari ke-7 di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sama-sama bersyukur, bergembira karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk dari salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. al-ayat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan sebagaimana Allah menciptakan, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut hurum, bulan yang mulia, bulan yang suci. Nabi menyebut 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita hari ini berada di hari ke-7 di bulan Rajab. Dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus, ketentuan dari Allah sesuai dengan ajaran agama Islam. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali engkau berbuat zalim kepada diri kalian dalam 4 bulan tersebut. Hadirin rahimakumullah, maka kita dalam ayat itu dijelaskan, ditegaskan, jangan kita berlaku zalim kepada diri kita di dalam bulan itu. Tentu kezaliman itu tidak hanya haram di 4 bulan tersebut, tidak hanya haram di bulan Rajab, tetapi keharaman kezaliman itu berlipat-lipat ketika di bulan Rajab. Oleh karenanya, maka mari sama-sama kita menjaga betul bulan Rajab ini agar amal kebaikan kita berkali-kali lipat, agar amal kebaikan kita bisa meningkat, dan kita berusaha dengan sekeras tenaga kita agar kita terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari dosa di bulan Rajab ini. Hadirin rahimakumullah, para ulama menyebutkan setidaknya ada amaliyah yang baik yang kita bisa lakukan ketika di bulan mulia, di bulan Rajab. Yang pertama adalah al-iqtar bisyam wal qiyam, yaitu memperbanyak untuk ibadah puasa, memperbanyak ibadah qiyamul lail atau bangun di waktu malam. Hadirin rahimakumullah, hanya saja sayang di antara umat Islam ada segolongan orang yang menyatakan, yang berpendapat bahwa puasa di bulan Rajab itu ghairul masyru', tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Mereka seringkali ketika menolak anggapan, menolak pendapat yang membolehkan puasa bulan Rajab itu dengan dalil dan hadis yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Antara lain adalah hadis maudhu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Nabi menyatakan, katanya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Rajabin. Nabi melarang orang untuk puasa bulan Rajab. Hadis ini adalah hadis palsu, tidak benar, hadis yang tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena kita semua tahu ayyamul muharramat, hari-hari orang yang dilarang untuk berpuasa itu ada 5, yaitu hari Idul Fitri,
Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Tentu hari bulan Rajab tidaklah dilarang. Maka hadis yang melarang puasa bulan Rajab tentu hadisnya tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan ajaran agama yang lebih tinggi, bertentangan dengan hadis sahih yang menyatakan bahwa puasa yang diharamkan hanya 5 hari, bukan 35 hari. Tetapi sayang, di sisi lain kelompok yang getol, kelompok yang sangat mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab ini kadang-kadang juga menggunakan dalil hadisnya palsu. Antara lain, man shoma yauman min Rajab, siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab, faka'annama shoma sanatan, maka orang itu sama dengan puasa 1 tahun. Sehari puasa bulan Rajab pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Ini juga hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Dari mana kita tahunya? Karena bertentangan dengan hadis sahih. Nabi menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban tsumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama shoma ad-dahra. Siapa yang puasa bulan Ramadan 30 hari dilanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka orang itu sama dengan puasa 1 tahun. Puasa Ramadan 30 hari ditambah 6 hari bulan Syawal sama dengan 1 tahun. Nah, tadi hadis yang 1 hari bulan Rajab sama dengan 1 tahun, berarti puasa bulan Rajab lebih utama daripada puasa bulan Ramadan. Tentu ini sama sekali tidak benar. Maka hadis ini juga hadis yang menyatakan puasa sehari bulan Rajab sama dengan 1 tahun adalah hadis palsu, hadis yang tidak bisa dijadikan dalil. Yang kedua, bahkan ada riwayat yang lebih bombastis, man shoma yauman min Rajab aw qama lailatan min Rajab faka'annama shoma wa qama sanatan atas sanatin. Siapa yang puasa sehari bulan Rajab atau bangun malam sholat tahajud semalam di bulan Rajab sama dengan 100 tahun pahala puasanya, sama dengan 100 tahun pahala ibadah qiyamul lailnya. Ini juga hadis palsu. Karena apa? Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi menjadi tahun maka baru 83 tahun. Tidak mungkin bangun malam di bulan Rajab semalam itu sama dengan 100 tahun. Nah, itu sama sekali tidak benar. Kenapa? Lailatul Qadar kalah. Nah, tetapi orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang memperbanyak amal ibadah qiyamul lail di malam bulan Rajab, tentu sesuatu yang sangat dianjurkan, tentu sesuatu yang disunnahkan. Tetapi ingat, tidak boleh menggunakan hadis yang palsu. Hadis sahih boleh, kalau hadisnya hadis sahih atau hadis hasan. Antara lain hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan puasa bulan Rajab adalah riwayat dari Utsman bin Hakim yang bertanya kepada gurunya Sa'id bin Jubair tentang puasa bulan Rajab. Kata Utsman bin Hakim, wa nahnu fi Rajab. Faqala Sa'id bin Jubair, sami'tu Ibnu Abbas yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Utsman bin Hakim bertanya, apakah Nabi Muhammad ketika di bulan Rajab itu beliau berpuasa? Maka gurunya Sa'id bin Jubair menyatakan, aku pernah mendengar Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, berkata bahwa Nabi Muhammad kalau bulan Rajab beliau senantiasa puasa terus-menerus hatta naqula la yasum, sampai-sampai kami hampir menyatakan Nabi itu tidak pernah tidak puasa. Artinya apa? Setiap hari di bulan Rajab beliau senantiasa puasa, sampai kira-kira hanya sehari atau 2 hari saja Nabi tidak puasa bulan Rajab itu, di bulan Rajab itu. Nah, tetapi menariknya di tahun berikutnya, ya, kata Ibnu Abbas, wa yuftiru hatta naqula la yasum. Tetapi di tahun berikutnya Nabi Muhammad ketika di bulan Rajab
tidak puasa di bulan Rajab itu sampai hampir kami menyatakan selama bulan Rajab itu Nabi tidak puasa sama sekali kecuali hanya 1-2 hari saja. Nah, hadis inilah oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan puasa bulan Rajab itu hukumnya sunnah. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad yang awalnya ketika tahun sebelumnya beliau puasa terus-menerus setiap bulan Rajab hampir kecuali hanya sehari 2 hari saja tidak puasa. Kemudian tahun berikutnya beliau tidak puasa itu dikarenakan apa? Nabi Muhammad tidak ingin kalau puasa bulan Rajab itu diwajibkan kepada umatnya dan itu akan memberatkan umatnya. Maka Nabi pada tahun berikutnya tidak berpuasa itu bukan karena Nabi menghapus syariat puasa bulan Rajab, tetapi Nabi tidak ingin kalau puasa bulan Rajab itu kemudian nanti diwajibkan atas umatnya. Persis dengan ibadah qiyam Ramadan, ketika malam Ramadan yang kemudian kita kenal dengan sholat tarawih, Nabi ketika malam pertama, malam kedua beliau sholat di masjid diikuti oleh para sahabat. Maka ketika malam ketiga saat sahabat sudah penuh Masjid Nabawi itu dengan para sahabat menunggu sholat, ingin sholat qiyam Ramadan bersama Nabi, Nabi tidak keluar dari rumah, beliau tidak keluar untuk mengimami para sahabat. Ketika ditanya, Nabi menyatakan, inni khasyitu an tufradu alaikum, aku takut kalau qiyam Ramadan atau sholat tarawih itu kemudian nanti diwajibkan kepada kalian dan itu memberatkan kalian. Jadi Nabi meninggalkan sesuatu bukan karena dihapusnya amal perbuatan itu, tetapi Nabi khawatir kalau puasa bulan Rajab itu menjadi kewajiban bagi umatnya sehingga Nabi tidak mengerjakannya. Hadirin rahmatullah, yang kedua yang bisa dilaksanakan orang ketika bulan Rajab adalah al-iktsaru bil istighfar wa taubah, yaitu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Para ulama menyatakan Rajabu sayyidul istighfar, Rajabu syahrul istighfar, wa sya'banu syahrus sholawat, wa ramadhanu syahrul Quran. Rajab itu adalah bulan orang untuk beristighfar, orang memperbanyak ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan bulan Sya'ban itu adalah syahrus sholawat, bulan orang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, karena perintah tentang sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun ketika bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban orang dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Wa ramadhanu syahrul Quran, dan Ramadan itu adalah bulan orang untuk memperbanyak mentadabburi Al-Quran. Maka di bulan Rajab ini seyogianya kita memperbanyak amal ibadah, khususnya istighfar. Itu sebabnya maka para ulama kemudian dahulu membuat bacaan-bacaan sebagai bagian dari upaya untuk bertobat, upaya untuk mohon ampun kepada Allah. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Hendaklah doa ini dibaca sebanyak-banyaknya di bulan Rajab. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa kita dianjurkan di bulan Rajab ini dengan al-iktsaru bil infaq was shadaqah, yaitu memperbanyak infak dan sedekah. Karena apa? Di bulan mulia ini kalau kita melaksanakan memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, maka pelipat gandaan infak dan sedekah kita berlipat-lipat kali dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Itu sebabnya ini adalah latihan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajab ini kita sudah terlatih beribadah, kita terlatih infak dan sedekah, maka nanti ketika bulan Ramadan hal itu menjadi kebiasaan yang mudah bagi kita untuk kita lakukan. Oleh karenanya maka para ulama menyebutkan bahwa Rajabu syahruz zar'i wa Sya'banu syahrus sa'yi wa Ramadhanu syahrul hasadi, bahwa bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan
dari sekarang, kita biasakan dari sekarang. Sya'ban itu bulan untuk menyirami tanaman, dan Ramadan itu adalah bulan waktu untuk memanen, agar kita bisa memanen pahala yang berlipat, memanen pahala dengan jumlah yang banyak. Maka di bulan Rajab ini mari kita menanam berbagai kebajikan, berbagai macam kebaikan, menanam segala macam bentuk ibadah, sehingga diharapkan nanti ketika bulan Ramadan kita bisa memanen dengan hasil panen yang memuaskan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin, bisa mengisi bulan Rajab yang mulia ini dengan amal-amal mulia, sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa tahannan 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra asrar min dunya wad din. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.